ini, dengan ngaji Roso kali ini, mari kita belajar melihat orang lain bahagia. Karena itu juga butuh belajar melihat orang lain sukses. Kita harus belajar untuk turut bahagia, turut gembira, turut senang. Ketika temannya nilainya bagus, nilainya tinggi, kita juga turut bahagia, turut senang. Ya. Dan jadikan itu sebagai pemicu dan pemacu kita untuk jadi lebih baik. Bukan malah justru iri, apalagi dengki. Hati manusia ini cenderung merasa susah kalau melihat orang lain berhasil, melihat orang lain kaya, melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia. Ini umumnya menungso yang sudah digariskan seperti itu karakternya manusia, merasa susah, merasa sedih ketika melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain berhasil, ketika melihat orang lain sukses. Maka seyogyanya kita belajar bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita juga belajar turut prihatin, turut berduka cita, turut bersedih ketika melihat rekan kita, teman kita, saudara kita bersedih. Harus belajar. Kalau ada temennya susah malah cekikian, guyon ngalor ngidul, ajarannya sopo, sing dinut sopo, yang dianut siapa? Ini banyak sekali. Turut berduka cita, kemudian melayat ke rumah duka, di sana malah ngobrol ngalor ngidul, cekikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat tawam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa hari ini hari Jumat 18 September 2020 kita semua masih dikaruniai nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita semua bisa silaturahim, bisa bermuajah yang insya Allah penuh dengan manfaat dan barakah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita ngaji Rasa Kehidupan bareng Kang Ahlis, yang insya Allah mohon doa barakah semuanya, semoga bisa istiqomah. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan, tidak ada uzur yang berarti, insya Allah di tiap hari Jumat ba'da sholat Jumat ya, tiap hari Jumat ba'da sholat Jumat ya, sekitar jam kurang lebih jam 1 siang ya, jam 13 WIB kita mulai di ngaji Rasa Kehidupan bareng Kang Ahlis. Ini kita kaji bersama. Pada kesempatan kali ini kita di bab 3 ya, bab 3 yaitu belajar melihat orang lain bahagia. Belajar melihat orang lain bahagia. Baiklah, kita ikuti bersama. Nantinya juga jika ada saudara-saudara yang mau tanya jawab juga bisa langsung di kolom chat ya. Kita bisa sharing, bisa diskusi tentunya tentang ngaji Rasa, di apa yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita, yang ada dalam diri kita, rasanya kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga insya Allah kita menjadi pribadi, menjadi insan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar melihat orang lain bahagia sampai kau bisa merasa bahagia bila orang lain bahagia. Satu kalimat pendek kita resapi bersama. Mungkin butuh usaha keras rasanya untuk belajar melihat orang lain bahagia sampai kau bisa merasa bahagia bila orang lain bahagia. Jadi kebahagiaan orang lain itu adalah kebahagiaan kita ya. Jadi kebahagiaan orang lain itu sama dengan kebahagiaan kita, sehingga ketika kita melihat orang lain bahagia maka kita merasa bahagia. Rasanya ini kita bahagia. Apakah kita sudah seperti itu? Ketika melihat orang lain bahagia, apakah kita sudah bahagia? Ketika melihat orang lain senang, apakah kita juga turut senang? Ketika melihat teman kita nilainya bagus, nilainya tinggi, kita ikut bahagia atau sebaliknya? Ketika melihat tetangganya semakin sukses, semakin kaya, kita apakah ikut bahagia atau sebaliknya? Ketika melihat teman sekantor, teman sejawat, prestasinya cemerlang, apa yang kita rasakan? Kita bahagia atau justru malah sedih, iri, atau jangan-jangan grogi? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Secara garis manusia, ya memang manusia ya ini memang tempatnya. Al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi dua itu. Kalau tidak salah ya lupa ya.
Jadi makanya salah satu khotok, salah satu kesalahan itu adalah iri, dengki. Ya. Tapi ini jangan dijadikan maklum, jangan dijadikan maklum. Artinya, wah saya ini manusia biasa, maklumlah kalau saya ini iri, maklumlah kalau saya ini dengki. Jangan dijadikan maklum. Tapi di sini dengan ngaji Roso kali ini, mari kita belajar melihat orang lain bahagia. Karena itu juga butuh belajar melihat orang lain sukses. Kita harus belajar untuk turut bahagia, turut gembira, turut senang. Ketika temannya nilainya bagus, nilainya tinggi, kita juga turut bahagia, turut senang. Ya. Dan jadikan itu sebagai pemicu dan pemacu kita untuk jadi lebih baik. Bukan malah justru iri, apalagi dengki. Jadi kalau iri ini, ya, ini tingkatannya ada iri, ada dengki. Iri ini itu ya masih ada agak di bawah. Iri ini adalah dia tidak senang atau tidak suka dengan kenikmatan atau kebahagiaan yang diperoleh oleh orang lain. Ya. Jadi itu ya iri ya. Jadi iri ini adalah dia tidak suka, tidak senang, tidak bahagia dengan kesuksesan, dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain. Itu iri. Kalau dengki agak di atasnya lagi. Ya, dengki ini agak di atasnya. Ya. Jadi dengki itu dia iri, ya, tadi, dan dia ingin menjatuhkan kenikmatan orang lain itu, ya. Jadi dengki itu dia, dengki itu dia tidak suka, tidak bahagia dengan kenikmatan atau kebahagiaan yang didapat orang lain, dan dia ingin merebut, bahkan ingin menjatuhkan kenikmatan temannya. Itu dengki. Makanya na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat iri dengki itu. Maka ngaji Roso kali ini dengan bab belajar melihat orang lain bahagia, ini harus kita latih. Kita latih bagaimana agar kita bisa melihat orang lain bahagia dan kita pun bisa menjadi bahagia. Harus diolah terus. Jadi umpamanya ada melihat, nah ini contoh ya, tetangganya beli perabotan baru umpamanya, atau beli mobil baru, maka kita harus alhamdulillah, tetangga saya sudah beli mobil, sudah sukses. Kita harus turut bahagia, ya. Nggak bisa kan, sulit membawanya. Rasanya ini, istilahnya kalau Jawa ini kemeropok ya. Jadi rasanya sulit ini. Kalau lihat tetangganya beli barang-barang baru, mesti rasanya itu pengen beli juga, ya, umpamanya. Ya ini harus dilatih. Jadi semuanya ini harus dilatih, perlu dilatih. Nah, makanya di sini belajar melihat orang lain bahagia sampai kau bisa merasa bahagia bila orang lain bahagia. Ya. Jadi sampai merasa. Roso loh. Ya, Roso ini yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Anda sendiri yang tahu Roso itu. Ya. Mungkin di depan ketika face to face dengan lip service-nya, ya, bisa saja membohongi, ya, bisa saja menggunakan alibi-alibi. Tapi rasa ini, perasaan ini, diri kita ini apakah bisa dibohongi? Nggak bisa. Sampean sendiri yang merasa. Ketika memang di sini, di hati kita ini masih terbersit
rasa iri, rasa dengki, maka harus dihajar. Bagaimana kita bisa sampai merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Temennya, jabatannya naik, kita juga harus merasa bahagia melihat teman kita juga bahagia. Kita sampaikan selamat dengan tulus ikhlas. Insya Allah ketika kita menyampaikan dengan tulus ikhlas, nanti juga akan tersampaikan dengan tulus ikhlas. Kalau nyampaikannya tidak tulus ikhlas, ya kerasa. Wah, ini cuma abang-abang lambe. Istilah wong Jawa itu abang-abang lambe. Ya, istilahnya lip service, hanya omong doang, hanya di bibir saja, tidak merasuk ke hati, tidak merasuk ke diri kita. Maka semuanya ini perlu belajar, perlu diasah, perlu diolah. Ini bismillah salah satunya, ini ngaji rasa kehidupan ini. Monggo bisa disampaikan ke rekan-rekan yang lainnya. Kita harus sama-sama belajar. Setidaknya dengan ini kita saling mengingatkan. Saya mengingatkan pada diri saya pribadi, juga kepada saudara-saudara. Semoga bisa diberikan keteguhan, istiqomah, belajar melihat orang lain bahagia. Kita lanjutkan. Rasa iri itu ada di dada setiap manusia. Hati manusia itu cenderung merasa bahagia bila melihat orang lain gagal, miskin, dan berjatuhan. Belajar melihat orang lain bahagia sampai bisa. Ini iri itu wes ada. Tadi itu yang sudah saya sebutkan, di dada kita, di rasa kita ini sudah ada semuanya, ya, di setiap dada manusia. Makanya ini sudah jelas, ya. Makanya ketika kita sebagai manusia, kita sadar bahwa kita manusia dan kita paham, kita bisa memahami karakteristik manusia itu seperti apa, insya Allah kita ini selamat. Makanya harus belajar juga, ya. Insya Allah selamat. Ya jenenge menungso ya mau tempatnya khotok, tempatnya inisian. Dan juga ini salah satunya khotok adalah iri. Jadi iri itu sudah ada semuanya. Dan kita semua ini, ya, rata-rata itu merasa bahagia bila melihat orang lain gagal. Ini rata-rata loh ya. Mohon maaf ya, yang tidak merasa ya jangan marah ya. Ini memang sudah jalurnya seperti itu, ya, jalurnya seperti itu. Di rata-rata itu kita ini bahagia melihat orang lain gagal, melihat orang lain miskin, melihat orang lain berjatuhan, ya, melihat temennya di apa PHK, ya. Wah, senang rasanya. Ya mungkin lip service-nya, wah kami turut prihatin ya, saya turut prihatin, semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kayak ngomong itu ya, mengatine seneng ya. Enggak ngono kan? Wah aku gak ngono, ya wes lah gak ngono, alhamdulillah, gitu loh. Makanya ini mari kita lihat pada diri kita pribadi, kita lihat pada diri kita masing-masing, introspeksi diri. Jadi ngaji rasa ini mengajak kita untuk mengaji diri sendiri, mengkaji diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Kalau tidak, alhamdulillah, suatu anugerah yang luar biasa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Ya, kalau di dalam hati kita ini masih seperti itu, masih bahagia kalau melihat temannya ini gagal, melihat temannya ini miskin, ya harus segera introspeksi. Kita harus belajar bagaimana ketika temannya gagal, ya kita turut sedih,
Bagaimana ketika melihat temannya berjatuhan, kita juga turut sedih. Ya. Tertusuk padamu, berdarah padaku. Ya. Itu istilahnya. Jadi ketika sana sakit, sini juga turut merasa sakit. Karena semua ini kita saudara. Ya. Kita semuanya ini saudara. Kita semua ini sebangsa, setanah air. Ketika ada satu tempat dilanda bencana, kita pun ikut sedih, turut berduka. Bukan sebaliknya. Ketika ada saudara kita, tetangga kita mengalami musibah, ya kita juga turut prihatin, turut sedih. Kita bantu sebisa kita, semampu kita. Kalau kita punya tenaga, kita berikan tenaga. Kalau kita punya harta benda, kita berikan harta benda. Kalau kita hanya punya ini saja, kita berikan semangat, kita berikan support, sehingga dia juga akan merasa bahagia. Ini berkaitan juga dengan bab 2 kemarin. Bagaimana kita bisa membantu sesama makhluk, kita bisa membantu sesama manusia. Jadi belajar melihat orang lain bahagia sampai bisa. Saya tidak tahu sampean seperti apa, ya. Tapi semoga dengan adanya video ini, dengan adanya kajian ini, sampai kepada Anda. Kalau memang masih ada rasa Anda di sini yang senang melihat kejatuhan orang lain, senang melihat kesedihan orang lain, senang melihat orang lain gagal, tertawa di atas penderitaan orang lain. Kalau memang masih ada seperti itu terbersit, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Anda, inayah kepada Anda. Ngaji Rasul, saya tidak ingin menjudge siapapun, ya, saya tidak menjudge siapapun. Mari kita lihat pada diri kita pribadi, kita lihat pada diri kita masing-masing. Kita memperbaiki diri. Karena hidup ini sementara, ya. Umur 0 bulan, ya. 0 bulan jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 20 tahun, 20 tahun jadi 30 tahun, 30 tahun jadi 40 tahun, 40 tahun jadi 50 tahun, 50 tahun jadi 60 tahun. Berapa umur kita? Berapa sisa umur kita? Kematian ini adalah rahasia Allah. Kematian itu rahasia Allah. Betapa banyak kita sudah lihat. Tidak melihat usia, yang muda juga banyak, yang remaja juga banyak, yang tua juga banyak. Jangan merasa bahwa kita masih muda, usia masih remaja, kekuatan masih kuat. Allah bisa saja mencabut nyawa kita sewaktu-waktu. Kita tidak tahu berapa umur kita. Bisa saja sekarang masih senyum-senyum, tertawa-tertawa, namun setelahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita sekarang, terus kapan lagi? Kalau bukan diri kita sendiri, terus siapa lagi? Di sini kami pun hanya sebagai
pemacu yang semoga dengan ini, perantara ini, Allah memberikan hidayah, memberikan ma'unahnya, pertolongan, membukakan pintu-pintu hati Anda semuanya. Tentunya yang berperan besar adalah diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau membuka hati kita, membuka rasa kita, open mind, kita belajar. Di kehidupan ini juga harus kita pelajari, belajar. Ketika kita mengetahui dan kita memahami siapa diri kita memahami bagaimana karakter kita, insya Allah selamat. Dan tentunya sampai akhir, insya Allah semoga husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Kita kaji pada diri kita masing-masing. Tentunya hanya kita masing-masing yang tahu sejauh mana rasa kita ini. Apakah kita benar-benar bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia? Ketika belum, ya kita open, kita mulai belajar untuk melihat orang lain bahagia, belajar bahwa kebahagiaan orang lain juga merupakan kebahagiaan kita, belajar membantu orang lain, belajar menjadi lebih baik, belajar menjalani kehidupan ini step by step. Insya Allah dengan belajar itu juga Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Nah, kalau kita tidak mulai, kalau kita tidak belajar, ya tidak bisa ujuk-ujuk mak bedunduk, ya tidak bisa. Ya semuanya ini ada prosesnya, belajar. Rasa dengki itu ada di setiap dada manusia. Hati manusia itu cenderung merasa susah bila melihat orang lain berhasil, kaya dan bahagia. Belajarlah melihat orang lain bahagia sampai bisa. Salah satunya khata tadi adalah dengki. Setiap pribadi kita ini punya rasa dengki. Hati manusia ini cenderung merasa susah kalau melihat orang lain berhasil, melihat orang lain kaya, melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia. Ini umumnya menungso, memang sudah digariskan seperti itu karakternya manusia, merasa susah, merasa sedih ketika melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain berhasil, ketika melihat orang lain sukses. Maka seyogyanya kita belajar bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita juga belajar turut prihatin, turut berduka cita, turut bersedih ketika melihat rekan kita, teman kita, saudara kita bersedih. Harus belajar. Bukan ada temennya susah malah cekikian, guyon ngalor ngidul. Ajarannya sopo, sing dinut sopo, yang dianut siapa? Ini banyak sekali. Turut berduka cita, kemudian melayat ke rumah duka,
di sana malah ngobrol, ngalor ngidul, cekikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sama tidak mau menjudge siapapun. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan ketika takziah, melayat ke rumah duka? Apa yang Anda lakukan? Apa hanya datang saja, duduk-duduk, atau datang ngobrol sendiri sama temennya, guyon, bercanda, cekikian? Coba bayangkan perasaannya. Yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, tidak memberi support, malah cekikian. Itu juga masih syukur-syukur itu. Malah ada juga yang gosip, ya. Gosip, malah ngerasani si mayit. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Orang sudah meninggal loh, saya mbok rasani. Orang meninggal loh, saya mbok omong nih, masih kamu gosipin. Ya Allah, coba kita introspeksi diri ya. Ayo kita introspeksi diri. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Ya takziah, layat. Kita turut berduka cita, turut mendoakan di sana. Doakan, bukan malah melakukan hal yang lain. Masih banyak sekali yang salah. Lihat, terus gimana Kang kalau melihat seperti itu? Ya ajak berdoa mereka itu. Mungkin mereka tidak tahu. Jangan langsung ditegur juga. Saya pun tidak pernah negur terang-terangan, wira cukuyan, enggak. Langsung aja duduk, salam, diajak ngaji, ya, ajak ngaji, ikut mendoakan si mayit. Sudah beres, tidak usah ditegur. Kalau masih ada yang seperti itu, ini aja di-share. Video saya ini di-share saja, dikasihkan pada orang. Cukuyan gitu loh. Video ini jelaskan. Cek. Dan introspeksi pada diri kita masing-masing. Ini juga sebagai wasiat dan saya pribadi. Ambisi manusia ingin menang sendiri dan kaya sendiri, tak peduli dengan derita dan nasib orang lain. Banyak orang yang tertawa di atas duka dan air mata orang lain. Banyak orang yang menari di atas bangkai orang lain. Manusia itu ingin menangnya diri, ambisius. Ambisinya manusia ingin menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Acuh tak acuh. Ojo ngono lah, ojo ngono lah. Jangan begitu. Ingin kaya ya boleh, ingin sukses ya boleh, ya. Tapi juga harus peduli. Jangan tak peduli gitu loh. Tapi ojo ngono rek. Anda sebagai pimpinan di sebuah perusahaan ingin mengkaya diri sendiri, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak peduli dengan nasibnya karyawan, tidak peduli dengan nasibnya bawahan.
ya terus mau jadi apa? Dunia ini sementara, harta benda tidak dibawa mati. Kalau tidak Anda tasarufkan dengan baik, tidak Anda amalkan dengan baik, terus bagaimana? Maka mari bagi siapapun yang sekarang mungkin sedang di atas, sedang jadi pemimpin, sedang jadi pejabat, gunakan itu sebaik mungkin, manfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat, untuk kebermanfaatan. Bagi para pejabat, ketika pena Anda untuk menaikkan sebuah kebijakan yang maslahah, kebijakannya menyeluruh untuk umat, insya Allah pahala akan terus mengalir pada Anda. Sebaliknya, jika Anda menaikkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kemaslahatan umat, maka dosanya juga mengalir. Jadi ada amal jariah, juga ada dosa jariah. Maka harus hati-hati, harus hati-hati. Ini yang kita inginkan, ini selamat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita panjatkan. Jadi selain kita berdoa juga, kita juga harus nyatakan dengan amal perbuatan. Tidak hanya berdoa saja. Ketika punya kemampuan, gunakan kemampuan itu dengan baik, sehingga nantinya akan terwujud fid dunya hasanah. Insya Allah kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dunia akhirat hasanah, insya Allah wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka dan pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuruti nafsu kita, ambisi kita. Tidak ada habisnya. Maka ngaji Rasul ini mengajak kita kembali melihat pada diri kita. Ngaji Rasul kehidupan. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan ambisi kita, dan menjadikannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah jadikan manusia sebagai pemimpin di bumi. Allah menciptakan manusia untuk kepentingan orang lain. Kehadiran manusia harus melengkapi kebahagiaan orang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebagai diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, maka kita adalah pemimpin bagi organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Dan nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh organ-organ tubuh kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dilihat oleh mata kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang didengar oleh telinga kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang keluar dari mulut kita.
kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang ada di dalam nafas kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa tangan-tangan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kemana kita melangkah dan untuk apa kita melangkah. Sebagai diri kita pribadi manusia, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas organ-organ yang ada di dalam diri kita. Sudahkah tubuh ini digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk hal-hal yang maslahah, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang kita pimpin. Apakah istri kita sudah kita berikan pembelajaran yang baik sehingga nanti menjadi istri yang sholihah? Anak-anak kita apakah sudah diberikan pembelajaran yang baik sehingga mereka akan menjadi anak yang soleh dan sholihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa? Sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap anggota keluarga yang kita sebagai kepala desa. Mari kita lihat pada diri kita. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk mereka, untuk anak istri kita? Dengan uang apa kita memberikan nafkah kepada mereka? Halalkah, haramkah, syubhatkah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Allah menjadikan setiap manusia sebagai pemimpin. Ini kalian semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Sebagai kepala desa, lurah, maka tanggung jawab kalian adalah seluruh warga masyarakat desa. Sebagai camat, maka tanggung jawabnya adalah seluruh warga masyarakat yang ada di kecamatan itu. Sebagai kepala daerah, bupati, wali kota, maka Anda dimintai pertanggungjawaban seluruh warga, seluruh masyarakat yang ada di daerah itu, yang ada di wilayah itu, kabupaten, kota. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sebagai gubernur, maka kalian akan dimintai pertanggungjawaban warga masyarakat seluruh provinsi itu. Apakah warganya, masyarakatnya sudah sejahtera? Apakah warganya, masyarakatnya sudah diopeni dengan baik? Tidak main-main loh ini sebagai pemimpin. Ketika sebagai presiden, maka akan dimintai pertanggungjawaban warga, masyarakat, seluruh rakyat negara ini. Apakah tupoksi Anda sudah dijalankan dengan baik? Bagaimanakah kadar kebijakan-kebijakan Anda? Apakah memihak kebijakan rakyat, kebutuhan, maslahat umat? Harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Juga tangan-tangan dari presiden, di sana ada para menteri yang menjalankan visi misi dari presiden. Apakah para menteri ini juga sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik?
Semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati, selalulah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda sekarang sudah menjabat, semuanya, siapapun di seluruh tingkatan, baik publik maupun non publik, ketika kita dipercaya menjadi seorang pimpinan di sana, maka ingatlah, nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Sehingga kita selalu belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, sehingga kebahagiaan warga, kebahagiaan anggota yang kita pimpin merupakan kebahagiaan kita. Kita akan bisa tersenyum ketika anggota-anggota yang kita pimpin juga tersenyum. Kita merasa bahagia ketika anggota-anggota yang kita pimpin juga berbahagia. Bagaimana? Apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah melakukan itu? Yang tahu tentunya diri kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Nah, kita kaji rasa ini, ngaji rasa diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Bagaimana kita bisa bahagia melihat orang lain bahagia? Kebahagiaan seseorang mestinya terletak pada kebahagiaan orang lain. Penderitaan seseorang mestinya terletak pada penderitaan orang lain. Insya Allah ketika kita sudah belajar, kita sudah praktek, kita sudah menjalankan dengan senang hati, dengan sehari-hari, insya Allah kebahagiaan kita ini terletak pada kebahagiaan orang lain. Senang rasanya, bahagia rasanya melihat orang lain bahagia. Sedih rasanya, tercabik-cabik hati ini rasanya ketika melihat saudara kita bersedih, ketika melihat penderitaan orang lain. Mari kita kaji rasa ini, kita asah diri kita ini. Jangan acuh tak acuh, jangan tidak peduli. Ketika ada yang menderita, kita tanya dan kita bantu apapun semaksimal mungkin, sebisa yang kita bisa. Kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita punya harta benda, kita bantu dengan harta benda. Kita tak punya apa-apa, kita bantu dengan nasihat yang baik. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membantu orang lain. Bersama-sama kita kaji terus. Insya Allah ikuti. Insya Allah tiap Jumat, tiap hari Jumat, ba'da Jumatan, insya Allah kurang lebih jam 1 siang kita mulai, kita bareng, kita bersama. Kalau ada yang mau tanya, mau curhat, silahkan ya, bisa di kolom chat atau mungkin pribadi juga silahkan, bisa hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi diri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak orang dengan nasihat. Alhamdulillah banyak yang datang pada kami dengan membawa berbagai permasalahannya. Kita urai satu persatu, kita berikan advice, nasihat, kita berikan jalan keluar.
Alhamdulillah banyak yang sudah terbantu dengan itu. Maka insya Allah dengan adanya video ini online, ya semoga manfaatnya makin luas. Jadi tidak hanya yang ada di sekitar saya saja di sini, juga bagi Anda dimanapun berada, mungkin sekarang yang sedang kalut, sedang terpuruk, sedang bersedih, bangkitlah saudaraku, bangkitlah. Masih ada Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Tanamkan pada diri kita. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersamaku, sesungguhnya Allah bersamaku. Masalah kita itu kecil, masalah kita itu kecil, kesedihan kita itu kecil, penderitaan kita itu kecil. Selama Allah bersama kita, tidak ada apapun yang bisa menghancurkan kita. Sebagaimana kisah Nabi Musa, kalau laut saja dibelah, kalau laut saja dibelah atas izin Allah, apalagi masalah kita kecil. Ketika Allah berkehendak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan tiada upaya, tiada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi segala permasalahan adalah kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita minta kepadanya. Tenangkan, ikhlaskan jiwa-jiwa kita ini. Ikrarkan, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, saya telah mengikhlaskan, saya telah merelakan atas segala sesuatu yang terjadi kepadaku ya Allah di masa lalu. Ya Allah, saya telah ikhlas, saya telah rela, saya telah berdamai dengan hal apapun yang terjadi kepadaku di masa lalu ya Allah. Mohon berikan kekuatan ya Allah, mohon berikan keteguhan ya Allah kepadaku untuk menjalani masa yang akan datang ya Allah. Aku tahu ya Allah, aku yakin ya Allah, atas izinmu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, aku akan menjadi manusia yang lebih baik, aku akan menjadi manusia yang lebih sukses dari sebelumnya. Ikrarkan pada Allah. Sentuh pintu-pintu langit itu, sentuh pintu-pintu langit itu, minta kepada Allah. Taqarrub ilallah, taqarrub ilallah. Sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi sekarang, insya Allah ada jalannya. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Baiklah, kita kembali kita lanjutkan ke renungan hari ini. Kita masuk kepada renungan sulit memang menghilangkan rasa iri dan dengki, namun tidak ada kata menyerah. Kita harus belajar, harus dipaksa. Pahami setiap organ tubuh kita, gerakannya, fungsinya,
dan tingkah lakunya. Pahami setiap rasa dalam jiwa, perangainya, kecenderungannya, dan hal ihwalnya. Langkah demi langkah berproses memperbaiki diri, belajar bahagia melihat orang lain bahagia, belajar berempati melihat orang lain berduka. Semoga kita semua dapat terus bermuhasabah atas apa yang telah kita lakukan selama ini dan memperbaiki untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung kajian kali ini di Ngaji Raja Kehidupan bareng Kang Alis bab 3, melihat orang lain bahagia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya kita semua tetap diberikan keteguhan, hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana line tag pada buku ini, Ngaji Raja Kehidupan ini, semoga kelak kita bisa ngopi bareng di surga. Insyaallah Anda, saya, walaupun sekarang belum bisa berwajah secara langsung, insyaallah ketika kita sudah nyambung rasa kita, insyaallah nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, dan nanti kita di sana bisa ngopi bareng di surga. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan di-share kepada rekan-rekannya sekira video ini bermanfaat. Semoga makin membawa manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.